Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isran di channel YouTube Isran Launa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga yang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke teman-teman, kita diskusi lagi dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah diketahui, dan tentunya yang kita bahas adalah tentang persoalan hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Jangan lupa like dan share, subscribe video ini, channel ini agar tidak ketinggalan informasi dari saya tentang seputar dunia hukum. Teman-teman, topik pembahasan kali ini saya akan membahas tentang santet ya. Apakah orang yang mengalami atau menjadi korban santet dapat membuat laporan ke polisian? Nah itu ya teman-teman, lagi-lagi santet. Dalam perspektif hukum pidana atau hukum positif ya, yang dianut di negara kita ya, tidak mengenal istilah santet ya. Meskipun ada yang mengalami atau mengaku sebagai korban perbuatan santet, misalkan ada bagian tubuh atau organ tubuh lainnya mengalami rasa sakit, luka-luka, dan lain-lain, maka harus dibuktikan akibat luka tersebut itu karena apa ya? Karena di dalam sistem hukum kita mengenal dengan sistem pembuktian. Sistem pembuktian ya berbeda dengan luka akibat karena penganiayaan. Nah, pelakunya jelas, ada yang melihat antara korban dan pelaku yang bisa saling berhadapan, dan alat yang digunakan atau alat buktinya itu jelas dan nyata, dapat dibuktikan dengan visum. Nah, misalkan di dalam hasil visum itu ada keterangan dokter yang menyatakan bahwa akibat luka tersebut karena benda tumpul atau benda tajam ya, seperti itu. Maka penyidik harus mencari tahu alat atau barang bukti yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Nah, begitu teman-teman. Lalu kalau luka karena santet ya, siapa yang bisa membuktikan jika luka itu atau luka yang dialami korban adalah akibat dari santet? Siapa yang dapat membuktikan? Tentu tidak bisa, karena ini sifatnya gaib ya. Pembuktiannya ketika ada luka atau rasa sakit ya, pembuktiannya hanya satu ya, pembuktian secara ilmiah ya, secara ilmiah ya, harus dilakukan visum ya, bukan secara gaib ya. Nah, terkecuali pengacaranya, dokternya, polisinya, jaksanya, bahkan sampai ke hakim-hakimnya memiliki kemampuan ya supranatural atau memiliki ilmu tentang gaib ya, itu ya bisa-bisa saja dibuktikan. Nah, cuman sejauh ini hukum di negara kita belum menganut tentang hukum gaib ya, seperti itu teman-teman. Nah, lalu apakah orang yang mengalami atau menjadi korban santet dapat membuat laporan ke polisian? Teman-teman, sahabat semua, penting untuk kita ketahui bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum ya. Ketika mengalami kerugian atau menjadi korban ya, berhak kok untuk membuat laporan ke polisian. Jangan takut laporannya ditolak ya, tidak akan ditolak selama mengalami kerugian dan kita punya hak yang sama, terkecuali ya perkara tersebut masuk pada wilayah privat, perdata ya, wan prestasi, perbuatan melawan hukum, atau perceraian, karena itu di luar dari kewenangan kepolisian atau bukan ruang lingkup pidana, maka barang tentu pasti akan ditolak dan diarahkan untuk membuat langkah-langkah upaya hukum perdata. Nah, seperti itu ya. Nah, terkait laporan ya,
ditindaklanjuti atau tidak, yaitu tergantung pembuktiannya nanti. Nah, kalau korban merasa dirinya disantet, ya, terus kemudian membuat laporan, ya jangan juga mendesak bahwasanya harus segera diselesaikan, karena dalam hal ini penyidik kepolisian acuan dalam menangani dan melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, acuannya adalah ya hukum acara, ya kitab undang-undang hukum acara pidana atau hukum pidana. Nah, konteksnya di situ. Nah, karena sejauh ini negara kita belum mengatur tentang sistem pembuktian secara gaib, kecuali ya ada aturan yang mengatur tentang sistem pembuktian gaib, maka ya silahkan sah-sah saja. Nah, itu ya teman-teman. Jadi terkait masalah santet, ya tentu sistem pembuktiannya pasti akan mengalami kesulitan, ya mengalami kesulitan karena sejauh ini hukum kita tidak menganut tentang sistem hukum gaib, ya tuh teman-teman. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share video ini dan bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.